Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan untuk hasil praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak pada acara ke-10 dengan judul acara Shared Revenge. Nah, pertama itu, di sini saya akan menjelaskan pada file activity underscore main.xml-nya. Nah, yaitu script ini tuh berisikan layout file XML untuk menampilkan antarmuka atau UI pada Android Studio, kemudian digunakan pada main activity. Nah, layout ini digunakan sebagai linear layout atau wadah utama dengan beberapa komponen yang di dalamnya terdapat text view dan dua buah button. Pertama, pada bagian root linear layout, ada linear layout yang menyusun elemen secara linear atau berurutan bisa vertikal ataupun horizontal. Kemudian ada layout weight menggunakan match parent sehingga lebar mengikuti dari lebar layarnya. Kemudian layout height-nya juga match parent, tinggi mengikuti tinggi layar. Kemudian ada gravity atau center, semua elemen di dalam linear layout dipusatkan di layar dan orientasinya menggunakan vertikal. Kemudian ada XMLS Android, yaitu namespace dari atribut Android, kemudian XMLNS app untuk namespace library tertentu. Kemudian ada tools, yang tools itu untuk preview editor Android Studio dan konteks main activity-nya. Nah, di sini ada text view. Text view ini eh, menggunakan Hello World yang nantinya akan tampil di layar dan juga menggunakan layout width height-nya menggunakan web content sehingga menyesuaikan layar dan tinggi teks, ukuran text view-nya. Ada dua button lockout dan button clear. Nah, button lockout ini digunakan untuk menghapus atau menghapus status login dari server preference-nya, kemudian kembali ke halaman login dengan intent. Kemudian ada button clear-nya untuk digunakan untuk menghapus data tertentu, contoh untuk menghapus username saja. Sehingga text view ini tuh untuk menampilkan nama pengguna atau pesan, kemudian button logout untuk keluar dari aplikasi atau menghapus sesi login, kemudian button clear untuk membersihkan data tertentu dari share preference. Lanjut pada file activity register. Nah, file ini tuh merupakan layout tampilan halaman registrasi pada aplikasinya nanti dan disusun menggunakan linear layout dengan orientasi vertikal. Nah, di dalamnya ini terdapat eh, elemen dari edit text, kemudian button, dan juga text view. Jadi untuk file ini itu merupakan berfungsi untuk membuat halaman registrasi akun yang meliputi elemen yang di dalam itu digunakan dalam form pendaftaran seperti username, password, konfirmasi password, tombol daftar, dan navigasi untuk menuju halaman login. Selanjutnya pada Prev Manager, yaitu sebuah kelas data login seperti username, password, dan status login dengan menggunakan share preference. Nah, pada kelas ini tuh ada desain start patterns sehingga ada instance yang digunakan di seluruh aplikasi. Di sini ada deklarasi kelas dari Prev Manager. Ada share preference yang telah disiapkan dan untuk menyimpan objek set preference-nya yang akan digunakan untuk membaca atau menulis data. Kemudian ada komponen objek sebagai singleton. Jadi dari file ini itu digunakan
ada beberapa fungsi seperti set login untuk menyimpan status login, kemudian save username, save password, get username, dan get password setelah clear yang digunakan untuk menghapus loop data. Lanjut ada register activity. Jadi untuk register activity ini tuh file ini tuh digunakan untuk mengambil input username dan password dari pengguna dan melakukan validasi input sehingga tidak boleh kosong. Dan juga password dan konfirmasinya tuh harus sama. Menyimpan data registrasi menggunakan Save Preference via Pref Manager. Kemudian jika berhasil akan pindah ke main activity dan jika gagal akan menampilkan pesan error dan disediakan juga link untuk pindah ke halaman login. Selanjutnya ada Android Manifest. Oke, pada Android Manifest ini menunjukkan bahwa file ini menggunakan format XML dengan encoding UTF-8. Di dalam manifest ini tuh berisi bagian seperti manifest yang berfungsi untuk elemen utama aplikasi, kemudian ada application, variable application untuk mengatur konfigurasi seluruh aplikasi, login activity untuk halaman login, register activity untuk halaman registrasi internal saja, dan main activity untuk halaman awal atau launcher, dan sehingga main intent filter main ini membuat aplikasi yang dijalankan dari menu utama. Lanjut ke activity login. Di sini tuh pada script activity login ada edit text, button, dan text view. Di sini menggunakan match parent semua, orientasinya vertikal, paddingnya 16 dp, dan gravity-nya center horizontal. Dan juga ada XMLS Android-nya, Scam. Di sini ada variable edit text yang digunakan untuk menginput username, kemudian edit text password untuk menginput password atau dan bisa disamarkan. Kemudian ada button login untuk menjalankan proses autentikasi. Kemudian ada text view dari register yang nantinya navigasi akan ke halaman pendaftaran. Layout ini digunakan untuk mengakses login dasar dalam aplikasi Android. Kemudian ada login activity.kt-nya berisi mengenai login activity KT yang menunjukkan bahwa file ini berada di dalam package com example out. Ini ada script package-nya. Sehingga intinya pada alur dari ringkasan file ini tuh untuk memasukkan username dan password, sistem memastikan inputnya tidak kosong, dan sistem mengambil username dan password yang tersimpan di preset prevent, membandingkan input user dengan data tersimpan, dan akan kembali ke halaman main activity. Lanjut ada main activity.kt. Jadi di sini juga ada main activity, ada on create. On create itu nanti dipanggil saat activity ditampilkan pertama kali. Itu pada script override fun on create. Ada inisialisasi binding sehingga alur dari myActivity.kt ini untuk menambahkan username yang diambil dari shared preference, kemudian logout untuk mengubah status login menjadi false dan kembali ke login. Kemudian ada clear untuk menghapus semua data shared preference dan cek status login memastikan halaman ini hanya bisa dibuka setelah melakukan login.
Terakhir ada file build Gradle. Nah, file ini itu digunakan di dalam tuh ada beberapa komponen dan jenis variabelnya dan ada beberapa dependensinya di Android.core, Android app, app compact, material dan seterusnya. Nah, kemudian si kesimpulannya, secara rinci dari file ini tuh digunakan untuk mengatur seluruh login konfigurasi Project Studionya berbasis Kotlin, mulai dari versi SDK, kompatibilitas Java, dependensi, build type release, hingga mengaktifkan view bindings, sehingga struktur ini adalah standar modern Android Studio dan mendukung pengembangan aplikasi dengan performa baik serta kompatibel dengan Android versi terbaru. Nah, jadi ini hasil ketika setelah di run, ini karena aku kalau sudah punya akun, nah, gini. Ini untuk hasilnya. Jadi, maaf, mungkin ini karena lama ya. Jadi, ketik jika belum membuat akun, di sini akan klik login, daftar di sini, kemudian akan menampilkan eh, tampilan seperti ini. Kita akan mengisi username, password confirmation, kemudian klik daftar, kemudian akan kembali ke halaman yang awal. Nah, ini nanti kita tinggal mengisi username dan password yang telah kita buat, kemudian klik login. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.